Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1261. Itu hanya bisa didasarkan pada nasib baik anak itu sendiri di masa depan. Kami dua hal lama tidak bisa memberinya latar belakang dan latar belakang keluarga yang baik. Wanita tua dari keluarga Jiang menghela nafas. Jangan khawatir. Sekarang Shaoling dan Tuan Long bersama. Tuan Long bukanlah orang biasa pada pandangan pertama. Shaoling kami juga cukup baik untuk tinggal bersama Tuan Long. Siapa Tuan Long? Dia menyukai Shaoling, kita buktikan bahwa cucu kita cukup baik. Kata Jiang Da lagi. Kuharap begitu. Tuan Long adalah bangsawan di keluarga kita. Jika kita tidak bertemu Tuan Long, kita mungkin masih tinggal di Sangogou sekarang. Wanita tua dari keluarga Jiang sangat emosional dan otentik. Memang, kebaikan yang begitu besar hanya bisa dibalas oleh cucu dan cicit kita. Jiang Da sangat emosional dan otentik. Ayo, berhentilah menghela nafas, Shaoling harus kembali, aku akan mencuci piring dulu. Wanita tua dari keluarga Jiang mengucapkan sepatah kata dan pergi ke dapur. Dalam perjalanan ke terminal bus, Jiang Shaoling mendukung Cheng Yuhan dan berjalan perlahan. Jika kamu seperti ini, jangan lari-lari. Kata Jiang Shaoling. Aku hanya ingin melihatmu, jadi aku datang ke sini. Awalnya, aku bisa berjalan normal, oke. Itu semua karena kamu berlari terlalu cepat. Kalau bukan karena mengejarmu, kakiku tidak akan sakit. Cheng Yuhan cemberut, sedikit marah. Kapanpun kamu pergi seperti ini, aku akan menggendongmu di belakangku. Jiang Shaoling berkata lagi. Kamu akhirnya mengerti. Cheng Yuhan berkata dengan marah. Saat dia mengatakan itu, dia berbaring di punggung Jiang Shaoling, dan digendong oleh Jiang Shaoling, dia pergi ke terminal bus. Setelah sekitar 4 atau 5 menit, keduanya akhirnya tiba di terminal bus. Panggil aku mobil, aku akan naik taksi kembali. Setelah menurunkan Cheng Yuhan berkata kepada Jiang Shaoling. Bukankah kamu bilang naik bus kembali? Jiang Shaoling sangat bingung. Bodoh. Busnya ramai sekali, kemana aku harus menginjakkan kaki, tentu saja aku akan naik taksi kembali. Cheng Yuhan cemberut. Tapi kamu tidak mengatakan itu sebelumnya. Jiang Shaoling berkata dengan senyum masam. Apakah kamu bodoh? Orang-orang hanya ingin tinggal bersamamu sebentar. Cheng Yuhan tersipu saat mendengar ini. Apakah orang harus membuatnya begitu jelas? Betapa bodohnya, Cheng Yuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh di dalam hatinya. Oke. Kalau kakimu sudah sembuh, kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Jiang Shaoling baru saja berbicara dengan santai. Aku tidak mau. Kamu tidak di sini pada siang hari, dan jika kamu datang pada malam hari, kamu tidak akan bisa tinggal lama. Cheng Yuhan berkata dengan sedikit marah. Saat ini, sebuah mobil ojek online berhenti di depan mereka, dan sopir taksinya adalah seorang wanita. Mobilnya ada di sini, kata Jiang Shaoling. Dengan mengatakan itu, dia membantu Cheng Yuhan masuk ke dalam mobil. Ayo pergi. Cheng Yuhan masuk ke mobil dan melambai ke Jiang Shaoling, yang juga melambai. Gadis, apakah itu pacar kecilmu? Tanya pengemudi wanita itu. Tidak, hanya teman. Setelah mendengar kata-kata ini, Cheng Yuhan buru-buru berkata. Lihat matanya, tapi dia tidak terlihat seperti teman biasa. Sopir wanita itu tersenyum. Kakak, kami masih pelajar, kami hanya teman biasa. Tapi kami termasuk dalam jenis hubungan. Cheng Yuhan terus berdebat. Perasaan hari-hari siswa adalah yang paling murni. Pengemudi wanita berbicara satu perjalanan dan satu perjalanan. Mungkin. Cheng Yuhan menjawab. Sepanjang jalan, pengemudi wanita terus berbicara tanpa henti. Selain Jiang Shaoling, Cheng Yuhan tidak banyak bicara dengan orang lain. Pengemudi wanita itu sangat antusias mengobrol, Cheng Yuhan hanya menjawab singkat. Setelah mengirim Cheng Yuhan ke mobil, Jiang Shaoling pulang. Setelah 7 atau 8 menit, dia akhirnya memasuki rumah. Saat ini, Jiang Da sedang menonton TV di lobi, dan wanita tua dari keluarga Jiang sedang memasak makanan. Kembalilah, apakah kamu mengirim orang itu pergi? Wanita tua dari keluarga Jiang bertanya. Hilang. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, dia menuju ke kamar. Shaoling, tunggu sebentar, duduk di sini dan mengobrol dengan kakek. Jiang Da menghentikan Jiang Shaoling. Mendengar ini, Jiang Shaoling berjalan menuju Jiang Da,
mencari tempat duduk, dan duduk dengan hikmat. Kakek, ada apa? Jiang Shaoling bertanya. Wanita tua, terserah kamu. Jiang Da berkata kepada wanita tua dari keluarga Jiang. Shaoling, apa pendapatmu tentang Nona Yuhan? Wanita tua dari keluarga Jiang bertanya. Kamu sepertinya telah menanyakan pertanyaan serupa terakhir kali, dan sepertinya aku telah menjawabnya. Jiang Shaoling membeku sesaat, lalu bertanya. Dulu kali adalah terakhir kali, sekarang adalah sekarang, terakhir kali berbeda dari sekarang. Wanita tua dari keluarga Jiang berkata lagi. Kenapa berbeda? Jiang Shaoling sedikit bingung. Kemajuannya berbeda, kemajuan hubungannya berbeda. Wanita tua dari keluarga Jiang berkata lagi. Hubungannya berkembang, kenapa terdengar aneh? Jiang Shaoling sedikit terdiam. Menurutku dia gadis yang cukup baik, dengan karakter yang baik, kepribadian yang baik, dan cantik. Jiang Shaoling hanya bisa menjawab dengan jujur. Lalu apakah kamu menyukainya? Wanita tua dari keluarga Jiang bertanya. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata ini, wajah tuanya langsung memerah. Bagaimana pertanyaan seperti itu bisa ditanyakan secara langsung? Kakek, nenek, aku hanya ingin belajar keras sekarang, dan belajar keterampilan dari tuanku. Aku belum memikirkan hal lain. Jiang Shaoling dengan cepat menjelaskan. Kami tidak menanyakan ini padamu, nak, jawabannya tidak relevan. Kamu hanya menjawab suka atau tidak. Jiang Da mendengar kata-kata itu dan berkata. Mendengar ini, Jiang Shaoling sedikit bingung saat ini, dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah menimbangnya berulang kali, dia membuka mulutnya. Sedikit. Kata Jiang Shaoling. Aku hanya menyukainya sedikit. Anak ini tidak bisa berbicara cukup banyak. Jiang Da sangat langsung dan otentik. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, dia tidak menyangkal bahwa dia adalah orang yang tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Itu normal untuk menyukainya, gadis yang luar biasa. Wanita tua dari keluarga Jiang berkata lagi. Kakek dan nenek, apa yang kamu pikirkan? Jiang Shaoling berkata dengan malu. Ini seperti ini. Nenekmu dan aku bukan orang yang belum tercerahkan. Nona Yuhan, nenekmu dan aku juga sangat menyukainya, tetapi kamu sedang belajar sekarang. Kami ingin mengetahui pikiranmu dan berkomunikasi denganmu. Ingin melihat bagaimana kamu menangani hal-hal ini. Jiang Da menenangkan diri, lalu bertanya. Kakek, nenek, apa yang kamu bicarakan denganku, tuanku juga berbicara denganku. Jangan khawatir, energi utamaku masih belajar dan berlatih. Sebenarnya, Yuhan dan aku hanya berteman baik. Teman, kita sangat berhati-hati untuk mengontrol jarak, Anda dapat yakin. Jiang Shaoling berhenti sejenak, lalu berkata kepada Jiang Da dan wanita tua dari keluarga Jiang. Jika Anda mengatakan itu, kami akan mempercayainya. Tetapi Anda tidak dapat meninggalkan studi Anda. Jika Anda dapat masuk ke universitas yang bagus dan mempelajari keterampilan dari Tuan Long, kakek nenek tidak membicarakan Anda, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ketika wanita tua dari keluarga Jiang mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan tulus. Bab 1262. Itu tidak cukup. Sekarang kamu berada di usia ini belum waktunya. Ketika kamu tumbuh dewasa, setelah bertahun-tahun, jika kamu dapat mempertahankan hubungan seperti ini, kamu dapat mempertahankan niat baikmu terhadap satu sama lain. Itulah hubungan yang sebenarnya. Jiang Da terus menambahkan. Kakek dan nenek, aku mengerti. Jangan khawatir. Aku tidak akan berusaha terlalu keras dalam aspek ini. Banyak hal yang mengalir begitu saja dan tidak bisa dipaksakan. Setelah Jiang Shaoling berpikir sejenak, dia berkata kepada kedua lelaki tua itu. Selama kamu mendengar apa yang kita berdua katakan hari ini ke hatimu, dan melakukan apa yang kamu katakan, kita akan merasa nyaman. Jiang Da mengangguk. Aku mengerti. Kakek dan nenek, jika tidak ada lagi yang harus kulakukan, aku akan kembali ke kamarku dan membaca buku sebentar. Aku sangat lelah hari ini, dan aku ingin tidur lebih awal. Jiang Shaoling berdiri dan berkata kepada kedua lelaki tua itu. Oke, ayo kembali, tidak apa-apa. Wanita tua dari keluarga Jiang tersenyum dan berkata, Jiang Shaoling mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan menuju ke kamarnya. Shaoling kami patuh dan bijaksana sejak dia masih kecil. Kurasa dia sudah tahu bagaimana menangani hal-hal ini. Setelah Jiang Shaoling kembali ke kamarnya, wanita tua dari keluarga Jiang berkata kepada Jiang Da. Yah, itu saja untuk saat ini. Jiang Da menjawab, mengenakan kacamata bacanya, membuka koran, dan membacanya lagi, sementara wanita tua dari keluarga Jiang terus sibuk.
Dalam beberapa hari berikutnya, hidup sangat damai. Setelah bermain di kota Linjiang hingga hari keempat tahun baru Imlek, keluarga Zhong Kangtai pulang lebih awal, dan mereka bahkan tidak makan malam tahun baru terakhir dengan Long Zaitian dan yang lain. Karena mereka berbicara tentang kerjasama dengan bisnis catering keluarga Qin, keluarga mereka harus pulang dan mengatur semuanya. Karena kerjasama dengan keluarga Qin, pasti akan ada lebih banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Waktu liburan Gu relatif lama, dan dia tidak akan pergi bekerja sampai hari ke-8 tahun baru, tetapi hari ini sudah hari ke-7 tahun baru. Dalam beberapa hari waktu luang ini, tugas utama Long Zaitian adalah menemani Long Xiaoxi dan Gu Qinglian, baik beristirahat di rumah dan berjalan-jalan, atau berbelanja. Hari-hari santai beberapa hari ini juga membuat Long Zaitian merasa sangat nyaman, dia sepertinya sangat menikmati hari-hari seperti itu. Setelah tahun ini, Gu Qinglian hamil lagi 3 bulan, dan perutnya mulai menunjukkan tanda-tanda. Aku bisa melihat perutku, tidak terlihat bagus dengan pakaian. Di malam hari, Gu Qinglian mencoba pakaian di depan cermin, merasa sedikit mengasihani diri sendiri. Kamu terlihat bagus dalam segala hal, bukan? Long Zaitian memeluk Gu Qinglian dari belakang, dan berkata dengan lembut. Aku bahkan tidak bisa memakai pakaian yang lebih ketat. Bagaimana aku bisa terlihat baik? Kudengar setelah melahirkan, sosokku akan kehilangan bentuk. Apa yang harus aku lakukan di masa depan? Kata Gu Qinglian sedikit frustrasi. Anda tidak akan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Bagaimana jika aku tidak bisa pulih, rubah betina manapun di luar dirimu berada dalam kondisi yang lebih baik daripada aku. Gu Qinglian berkata dengan ekspresi khawatir. Di mana saya mendapatkan rubah betina? Long Zaitian terdiam. Jika kamu berani, aku akan membawa semua anak pergi dan membiarkanmu mati sendirian. Gu Qinglian cemberut, sedikit marah. Bagaimana mungkin? Aku sudah lama meninggalkan rasa vulgar. Selain itu, ibu dan ayahku memperlakukanmu seperti putri mereka sendiri. Jika aku melakukan kesalahan, mereka tidak akan membunuhku. Apa yang kamu bercanda? Long Zaitian agak berlebihan dan otentik. Hei, selama kamu tahu. Mendengar ini, Gu Qinglian tersenyum sangat puas, dan dengan lembut menyentuh pipi Long Zaitian dengan tangan giok. Oke, saatnya istirahat. Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Besok malam, grup akan mengadakan pesta malam tahun baru, di mana setiap orang akan mengadakan makan malam tahun baru bersama. Gu Qinglian duduk di tempat tidur dan berkata pada Long Zaitian. Siapa di sana? Long Zaitian bertanya. Saya khawatir nenek tidak akan berpartisipasi, dan sekarang grup tersebut pada dasarnya adalah semua orang saya. Sejujurnya, keluarga Gu telah benar-benar dikosongkan. Mereka tidak akan keluar dari kebosanan. Jadi, pada dasarnya beberapa direktur perusahaan, eksekutif dan staf penting. Bisa ratusan orang seperti ini. Gu Qinglian berpikir sejenak, lalu berkata. Pekerjaanmu luar biasa. Kamu telah mengendalikan keluarga Gu dalam waktu sekitar setengah tahun. Inilah yang aku inginkan. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk dan berkata. Itu karena hubungan antara kamu dan keluarga Qin sangat baik. Jika tidak, bagaimana grup bisa berkembang begitu cepat? Tahun lalu, keuntungan seluruh keluarga Gu lebih dari 3 kali lipat dari tahun sebelumnya, dan titik pertumbuhan utama adalah 2 kuartal berikutnya, terutama yang terakhir. Dalam 1 kuartal, tingkat pertumbuhannya paling cepat. Laba yang diperoleh keluarga Gu juga berlipat ganda dibandingkan tahun sebelumnya. Nyatanya, sebagian besar laba masih bersama kami. Setelah perhitungan singkat, Gu Qinglian berkata kepada Long Zaitian. Bagaimana dengan 2 perusahaan kita sendiri? Long Zaitian bertanya. Tahun lalu juga untung, tapi tidak banyak. Kami hanya mengambil alih, dan semuanya ditata ulang. Tahun depan, saya berencana melakukan pekerjaan besar, dan saya pikir saya bisa melakukan pekerjaan besar. Perusahaan sendiri benar-benar sekarang kami memiliki aset kami sendiri. Di masa mendatang, saya berencana untuk memberikan lebih banyak energi pada perusahaan kami sendiri. Seperti yang dikatakan Gu Qinglian, ada harapan di matanya. Kamu harus fokus memberiku anak laki-laki yang putih dan gemuk tahun ini. Aku akan melakukan sisanya. Aku tidak terlalu sibuk. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Baru 3 bulan, dan aku masih bisa bekerja untuk waktu yang lama. Lagi pula, bagaimana kamu tahu itu anak laki-laki, bagaimana jika itu anak perempuan? Gu Qinglian menyentuh perutnya, mengerutkan hidungnya dan berkata. Sebenarnya, aku merasa seperti anak laki-laki.
Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Pria merasa paling tidak bisa diandalkan. Gu Qinglian meraih tangan besar Long Zaitian, meremasnya, dan dengan lembut bersandar di sisi Long Zaitian. Beristirahat. Long Zaitian membelai kepala Gu Qinglian, dan berkata padanya, dia juga berbaring, sementara Gu Qinglian berbaring di lengan Long Zaitian dan menutup matanya dengan tenang. Tapi setelah beberapa saat, dia sepertinya merasa tidur seperti ini agak tidak wajar, jadi dia menyelinap ke pelukan Long Zaitian lagi. Setelah beberapa saat, aku tidak akan bisa tidur seperti ini. Long Zaitian menepuk perut Gu Qinglian, sedikit terdiam. Kalau begitu bicarakan nanti. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menutup matanya, dengan senyum di wajahnya yang cantik, dan berkata. Dia menyelinap ke pelukan Long Zaitian lagi, tetapi Long Zaitian hanya tersenyum, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada yang tersisa. Tampaknya hanya dengan cara ini Gu Qinglian bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, karena ini adalah hari pertama kerja di tahun baru, Long Zaitian dan Gu Qinglian bangun pagi. Li Ping juga bangun pagi dan membuat sarapan. Sudah lebih dari 3 bulan sekarang, Qinglian, aku harus membelikanmu beberapa pakaian longgar nanti. Sambil sarapan, kata Li Ping. Bu, aku bisa membelinya sendiri. Gu Qinglian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Bab 1263. Jika menurutmu apa yang ibu beli tidak bagus, kita bisa membelinya bersama, dan aku akan membantumu melihatnya dan membeli sesuatu yang terlihat bagus dan pas. Mendengar ini, Li Ping membujuk lagi. Tidak apa-apa, tapi untuk masalah sesederhana itu, tidakkah ibu mengganggumu? Ini hanya masalah sepele. Gu Qinglian berkata sambil tersenyum. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Jika Anda tidak ingin saya membantu Anda, biarkan Xiao Tian membawa Anda untuk membelinya. Li Ping berkata lagi. Oke, Bu, aku akan melakukannya. Long Zaitian menjawab. Kalau begitu aku akan menyerahkan tugas ini padamu. Jika kamu gagal menyelesaikan tugas, aku akan menanganimu saat kamu kembali. Li Ping melawan Long Zaitian lagi. Long Zaitian mendengar bahwa itu hanya garis hitam, dia merasa bukan miliknya, tetapi diberikan sebagai biaya telepon, ini terlalu ketat. Bu, jangan khawatir, aku akan melakukan hal-hal ini dengan baik. Long Zaitian berkata dengan serius saat mendengar kata-kata itu. Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, kamu harus melakukannya dengan baik. Li Ping melanjutkan, ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia hanya terkekeh dari pinggir lapangan. Setelah sarapan, Long Zaitian dan Gu Qinglian pergi ke grup. Pergi bekerja pada hari pertama tahun baru membutuhkan beberapa etiket umum. Di bagian selatan Daxia, orang masih lebih memperhatikan amplop merah di pintu. Setelah beberapa saat melempar, keduanya akhirnya masuk ke kantor. Ini tahun baru Imlek, bukankah kamu, sang pemimpin, memberikan amplop merah di depan pintu? Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Saya hamil sekarang, oke. Lagi pula, ada ratusan orang di grup, jadi saya harus berdiri di sana dan membagikan amplop merah sampai direktur lain ada di sini. Sedangkan saya hanya membagikan beberapa amplop merah dalam kelompok kerja. Gu Qinglian membersihkan meja dan berkata pada naga itu. Setelah selesai berbicara, dia mengambil ponselnya dan meminta amplop merah di ponselnya. Hei, kenapa kamu tidak membantuku menjadi populer? Mari kita berikan 10, satu seharga 200 yuan, hampir sama. Gu Qinglian berkata lagi. Oke, kalau begitu aku akan mengirimkannya. Long Zaitian juga mengangkat telepon saat mendengar kata-kata itu. 1. Long Zaitian pertama kali mengirim satu ke grup, dan segera ada tanggapan di grup. Petik 2 tanda tanya petik 2. Petik 2 tanda seru petik 2. Paman, selamat tahun baru, mana amplop merahnya? Paman, berikan amplop merah. Kirim amplop merah, kirim amplop merah. Melihat Long Zaitian muncul, semua orang memintanya. Menurut perintah wanita tertua Anda, saya akan memberi Anda amplop merah, masing-masing 10, 200, setiap orang memilikinya. Saya hanya seorang pesuruh. Jika Anda ingin berterima kasih, Anda dapat berterima kasih kepada wanita tertua Anda. Long Zaitian mengirim SMS. 1. 111. Cepatlah, lengan unicornku siap bergerak. Cepat, cepat. Ayo sebarkan sementara orangnya sedikit. Semua orang berkata satu demi satu. Melihat ini, Long Zaitian mengirimkan amplop merah pertama. Karena ratusan orang dalam kelompok itu, dia membagi satu amplop merah menjadi 50. Untuk sementara,
kelompok itu hidup. Aku tidak menangkapnya, Tuhanku, seberapa cepat kamu. Miliaran yang salah, miliaran yang salah. Kakek, datang lagi. Berita di grup berlalu dengan cepat, dan ada terlalu banyak orang di grup. Long Zhaitian mengirim 7 atau 8 lagi berturut-turut. Selanjutnya, 661, 881, 991, 128.1, 168.1, 188.1, 201, hanya ada satu, itu tergantung pada keberuntungan semua orang. Setelah mengirimkan 7 atau 8 amplop merah, Long Zhaitian benar lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya Tuhan, internetku sangat lambat. Aku tidak bisa mengambilnya, aku bahkan tidak bisa mengambil 50, apalagi satu, wow. Rasanya sangat menyenangkan. Ada banyak diskusi dalam kelompok, dengan berbagai sikap. Saat Long Zhaitian berbicara, dia mulai memposting. Wah, aku dapat 66 amplop merah, hahaha. Seorang gadis kecil dalam kelompok itu mengambil amplop merah pertama yang dikeluarkan oleh Long Zhaitian, dan langsung sangat gembira. Ini terlalu banyak, tolong makan, si kecil. Perlakukan saja saya makan malam, perlakukan salah satu departemen kami untuk makan malam. Yang ambil amplop merah besar diajak makan, itu sudah pasti, minoritas tunduk pada mayoritas. Ada banyak diskusi. Aku tidak mau lagi, aku akan memberimu amplop merah, kamu bisa mentraktirku makan malam. Adik perempuan Zi mendengar kata-kata itu, mengirim emoji menangis, dan menangis. Long Zhaitian terus membagikan amplop merah lagi, dan kejutan terus berlanjut. 200 terakhir, hanya ada 200. Long Zhaitian mengirimkan satu lagi. Wow hahaha, aku mengambilnya lagi. Kali ini, adik perempuannya yang meraih 66 yuan sebelumnya. Saya mengetuk. Berapa tahun operasi tunggal ini? Siswa Xiaoli, bisakah aku meminjam lengan unicornmu yang telah melajang selama 20 tahun? Silakan makan, kamu akan mengambil paling banyak hari ini. Itu benar, jika kamu meminta Xiaoli untuk mentraktirmu makan malam, kamu akan dikurangi satu. Semua orang bercanda satu demi satu, dan segera, serangkaian satu kata muncul di grup. Saya berharap semua orang mendapatkan tahun baru yang lebih baik, dan amplop merah sudah berakhir. Melihat semakin sedikit orang yang berbicara dalam grup, Long Zhaitian baru saja mengirim kalimat. Seseorang tidak memberikan amplop merah. Jadi, seseorang membuat keributan. Betul Om, barusan itu amplop merah Ibu Sulung, mana amplop merahnya? Ya, Paman saya akan membagikan amplop merah, Paman, kamu adalah kepala keluarga, jadi jumlah yang kamu kirimkan tidak boleh kurang dari milik misi, kan? Tidak apa-apa, jika seorang pria ingin menjadi berani, dia harus terlihat seperti seorang pria. Satu orang mencemooh, semua orang mencemooh, melihat berita di grup, Long Zhaitian terdiam. Saya tidak punya uang, dan gaji saya diserahkan setiap bulan. Ini menyedihkan. Long Zhaitian membalas 2 pesan. Tidak ada uang, tidak mungkin. Terakhir kali saya mendengar dari Sister Chu bahwa dia bekerja sebagai guru seni bela diri untuk keluarga Nona Qin di grup Longteng, menghasilkan 100.000 yuan sebulan. Wah, 100.000 sebulan. Ya Tuhan, orang kaya membagikan amplop merah. Semua orang sangat terkejut ketika mereka mendengar ini. Semuanya sudah diserahkan. Long Zhaitian terus berdalih. Paman, tidak mungkin laki-laki tidak punya uang pribadi. Katamu kamu tidak punya uang pribadi. Apa menurutmu kami percaya? Benar Paman, jangan pelit, cepat bagikan amplop merah. Kirim amplop merah, kirim amplop merah. Masa terus mencemooh? Kapan kamu membayar gajimu? Gu Qinglian melihat berita di grup, memiringkan kepalanya, menatap Long Zhaitian, memelintir telinga Long Zhaitian, dan berkata dengan marah. Ahem, mari kita bicara tentang adegan itu. Long Zhaitian berkata dengan malu. Kalau begitu mulailah membayarnya bulan depan. Gu Qinglian berkata tanpa henti. Oke, ini hanya 100.000 yuan. Long Zhaitian tersenyum lagi. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian melepaskan telinga Long Zhaitian. Apakah pamanku benar-benar menyerahkan semua gajinya kepadamu? Apakah dia benar-benar tidak punya uang pribadi sama sekali? Nona, keluar dan katakan sesuatu yang adil, suamimu terlalu pelit, keterlaluan. Gu Qinglian mulai muncul di grup. Tidak diserahkan, dia berbicara omong kosong.
Gu Qinglian menjawab dengan sangat dingin, diikuti dengan ekspresi tersenyum. Katakan saja, itu benar-benar bohong. Paman, kamu tidak sopan. Long Zaitian. Cepat dan kirim amplop merah, dan kamu masih memiliki kesempatan untuk memulihkan citramu yang agung dan tinggi Long Zaitian. Betul, bagikan amplop merah, bagikan amplop merah. Masa terus mencemooh. Kalau begitu aku akan mengirimkannya dengan santai. Long Zaitian berkata kepada Gu Qing dengan malu. Kirim sebanyak yang kamu mau, jika kamu tidak mengirimkannya, mereka mungkin tidak akan melepaskanmu. Gu Qinglian berkata dengan acuh tak acuh, saat dia berbicara, dia sudah menyalakan komputer. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berbicara dalam kelompok. Saya baru saja meminta instruksi kepada pemimpin, dan pemimpin mengatakan bahwa itu dapat didistribusikan, jadi saya akan membagikan amplop merah kepada semua orang sekarang. Long Zaitian memposting kalimat seperti itu di grup. Hahaha, aku ingin tertawa, aku masih perlu meminta instruksi saat mengirim amplop merah. Paman, apakah kamu seperti budak istri? Tampaknya status paman saya dalam keluarga tidak tinggi, dan tipikal istri itu tegas. Melihat ini, semua orang bercanda. Generasi orang romantis saya harus tinggal di Xuanmian, bepergian di hutan dan mata air, atau naik perahu kecil di sungai dan danau, atau naik pesawat ruang angkasa di atas kubah, dan menjalani kehidupan nakal. Luar biasa, bagaimana bisa saya terikat oleh rumah wanita? Long Zaitian. Seorang karyawan dengan identitas Lao Liu memanggil Long Zaitian. Lao Liu, kamu sangat baik. Jangan pulang malam ini, wanita dan orang-orang tidak akan membiarkanmu pulang hari ini, apa yang kamu lakukan? Segera setelah itu, ide lain bernama Let It Flow adalah Lao Liu, dengan ekspresi tersenyum di akhir kalimat. Hei, istriku, aku bercanda, jangan dianggap serius. Gu Qinglian. Lao Liu berkata dengan tergesa-gesa lagi. Hahaha, Lao Liu, kamu adalah istri yang tegas, dan kamu masih memanggilnya paman. Tes, Liu tua, diam saja, dia tidak akan membiarkanmu pulang, saudara laki-lakiku akan membawamu ke Cisa malam ini. Itu benar, terakhir kali, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sangat menyukai gadis di Triumph Metropolis itu? Ketika semua orang melihat ini, mereka semua tampak seperti mereka tidak menganggap itu masalah besar. Liu tua, tidak apa-apa. Kamu sangat cantik di luar di belakangku, dan kamu pergi ke Triumph Metropolis. Kamu bilang akan belajar dan berkomunikasi. Ternyata pertukaran itu pergi ke Triumph Metropolis. Bagus banget. Mengikuti arus sangat otentik. Sayang, mereka mempermainkanku, tidakkah kau lihat? Aku tidak punya uang untuk pergi ke Triumph Metropolis. Liu tua menjelaskan dengan sedih. Liu tua, saudara-saudara juga tahu kesulitanmu. Apakah kamu menghabiskan uang ketika pergi ke saudara-saudara? Itu benar, kami menghabiskan uang setiap saat. Ya, kami menghabiskan uang setiap saat, tetapi kamu paling bersenang-senang setiap saat. Masa mencemooh lagi. Liu tua, pergilah ke tangga untukku. Secara alami, dia berbicara lagi. Haha, hahaha, hahaha. Ada tawa riang di grup itu seketika. Kamu terlalu berlebihan, aku sengsara, aku akan mengetuk. Setelah Lao Liu membuat ekspresi menangis, tidak ada suara, jelas dia pergi ke tangga. Ahem, oke. Selanjutnya aku akan membagikan amplop merah. Long Zaitian mengirim pesan. Pamanku perkasa, hahaha. Liu tua sudah pergi, dan kita kehilangan dua lawan sekaligus. Cek, kita sangat pintar. Semua orang mulai berdiskusi lagi, kali ini, Long Zaitian juga mengirimkan amplop merah. Bab 1264. Amplop merah yang dikirim Long Zaitian semuanya tunggal dan hanya satu amplop merah besar. Setelah mengirimkan beberapa, kelompok itu menangis dan melolong dalam sekejap. Lagi pula, hanya ada satu orang yang bisa mengambil satu putaran amplop merah. Sayang sekali, aku tidak mengambil satu pun dari mereka. Apakah kamu menyalakannya dan menggantungnya, dan itu akan hilang sekaligus? Terlalu banyak, aku mohon Tuhan memberiku amplop merah besar. Di grup, pesan terus lewat. Long Zaitian mengirim lebih dari selusin sekaligus, dan gelombang ini telah mencapai ribuan dolar. Wah, paman kaya. Pamanku sangat murah hati, apakah pamanku kehilangan liontin di pahanya? Paman sayang, datang lagi. Semua orang mulai berdiskusi lagi. Kirim beberapa lagi, dan kamu harus mulai bekerja.
Long Zaitian mengirim pesan, lalu berkata. Setelah berbicara, dia memposting beberapa lagi di grup sebelum mengumumkan bahwa itu sudah berakhir. Setelah melakukan semua ini, dia meletakkan teleponnya dan menghela nafas lega. Berapa banyak yang kamu bayar? Tanya Gu Qinglian. Tidak banyak, termasuk milikmu, hanya 5 atau 6 ribu. Long Zaitian berkata dengan tenang. Anak yang hilang, saya hanya memberikan 2 ribu, tetapi Anda benar-benar memberikan 3 atau 4 ribu. Gu Qinglian berkata dengan marah. Keluarga kita tidak kekurangan uang kecil ini. Dividen tahun lalu dari keluarga Gu turun, kan? Long Zaitian berkata dengan ekspresi santai. Akhir tahun turun. Mereka malah lebih resah soal uang. Kalau punya uang akan dibagi awal akhir tahun. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Bagus untuk membagi. Long Zaitian berkata dengan tenang. Berdengung. Saat ini, ponsel Long Zaitian berdering. Long Zaitian melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Lindsay, dan itu adalah sebuah video. Long Zaitian mengklik video itu dan menontonnya. Video tersebut hanya berdurasi sekitar 1 menit, tentunya saat membuka video tersebut, Anda akan melihat beberapa wajah yang tidak asing lagi. Beberapa pemimpin aliansi pembunuh, duduk di tengah masih merupakan Golden Retriever tua Suso Xiaotuo. Sayangnya, operasi pertama kami gagal, tetapi itu juga yang kami harapkan. Namun, ini bukan kekuatan tempur terkuat kami. Ini tentang membuka pasar Dacia dan membalas pembunuh aliansi pembunuh kami. Kami memiliki tindakan lebih lanjut untuk diambil. Golden Retriever tua berkata dengan benar dan otentik. Susuo benar. Dunia luar mengatakan bahwa kita telah kalah, tetapi sebenarnya kita tidak setuju dengan pandangan ini. Semua ini hanyalah permulaan. Ini bukanlah kekuatan sebenarnya dari aliansi pembunuh kita. Pria tua bermata biru itu juga berkata. Seperti yang mereka berdua katakan, selanjutnya, orang Daxia akan mencoba melihat seberapa kuat kita. Mereka membunuh banyak dari kita, dan mereka akan terus membayar harganya. Pria tua berkulit gelap lainnya bersumpah bahwa dia asli. Alasan memposting video ini adalah untuk menunjukkan kepada semua orang tekad kami dan pada saat yang sama menunjukkan niat baik kepada Daxia. Jika Anda takut, kami dapat duduk dan bernegosiasi. Selama Anda menunjukkan ketulusan Anda dan memberikan apa yang kami inginkan, semuanya akan baik-baik saja. Golden Retriever tua Suso Soktor berkata lagi. Ini adalah akhir dari video. Melihat ini, Long Zaitian juga tersenyum. Bagaimana orang yang begitu lemah bisa mengatakan kata-kata yang begitu kuat? Long Zaitian tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang kamu tonton? Tersenyum sangat bahagia. Gu Qinglian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun pidato dalam video dalam bahasa asing Gu Qinglian juga cukup bagus, jadi wajar saja dia bisa mengerti bahasa asing. Tidak ada. Long Zaitian tertawa kecil. Bisakah kau memperlihatkanku? Gu Qinglian berhenti, menatap Long Zaitian dengan mata yang indah, dan berkata dengan sedikit harapan. Kamu bisa menontonnya jika kamu mau, itu bukan rahasia. Long Zaitian memberikan telepon itu kepada Gu Qinglian, yang mengambilnya dan melihatnya. Gu Qinglian selesai menonton video berdurasi 1 menit itu dalam waktu singkat. Tampaknya kota Lejiang tidak akan sepi lagi. Gu Qinglian mengembalikan telepon ke Long Zaitian dan menghela nafas. Beberapa video sebelumnya tentang jaringan eksternal juga diunggah ke internet Daxia, jadi Gu Qinglian masih memiliki pemahaman tertentu tentang aliansi pembunuh. Tidak akan pernah sepi. Serigala, harimau, dan macan tutul di luar negeri ini selalu mengincarku, Daxia. Hanya dengan menjadi lebih kuat dari mereka, mereka dapat diintimidasi. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum kecut lagi. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa orang sangat suka berkelahi dan membunuh. Bukankah lebih baik menjalani kehidupan yang baik? Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata. Beberapa orang melakukannya demi uang, demi keuntungan. Beberapa melakukannya untuk keluarga mereka, dan beberapa melakukannya untuk tanah air mereka. Bagaimanapun, selama ini, Anda harus lebih jarang keluar. Kota Linjiang mungkin lebih kacau. Long Zaitian adalah Tao. Aku tidak akan keluar kecuali denganmu. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, jika kamu harus pergi keluar, kamu bisa pergi denganku, atau kamu bisa pergi dengan Lindsay. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Sepertinya kamu sangat mempercayai saudari Lindsay. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata sambil tersenyum.
Tentu saja aku percaya padanya. Ketika dia setinggi ini, dia ada di sisiku. Omong-omong, dia telah berada di sisiku selama lebih dari 10 tahun. Dia menangani segalanya untukku, besar atau kecil. Long Zaitian membandingkan tinggi badannya dengan tangannya, lalu tersenyum kecut. Terlihat bahwa dia memiliki perasaan khusus untukmu. Gu Qinglian berkata sambil tersenyum. Mungkin, tapi ini lebih tentang persahabatan antara hidup dan mati, dan bahkan beberapa ikatan keluarga. Kakeknya dan aku sudah saling kenal sejak lama, dan lelaki tua itu baik padaku. Long Zaitian berkata dengan emosi, matanya sedikit menyipit, seolah sedang mengingat sesuatu. Kakeknya harus berada di ibu kota kekaisaran, dan dia tidak akan kembali ke ibu kota kekaisaran selama tahun baru Imlek. Gu Qinglian berkata dengan jelas. Kakeknya ada di utara. Long Zaitian berkata dengan tenang. Wilayah utara. Di wilayah utara, tidak banyak kota, dan semuanya adalah tempat yang sangat dingin. Gu Qinglian sedikit terkejut. Dia adalah penguasa wilayah utara. Dia mengendalikan tentara di wilayah utara dan menjaga wilayah utara. Dia berada di wilayah utara sepanjang tahun, bukan di ibu kota kekaisaran. Jadi, selama 10 tahun terakhir, dia telah tinggal bersamaku lebih dari kakeknya. Long Zaitian tersenyum kecut. Saya sudah lama merasa bahwa saudari Lindsay memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa identitas kakeknya begitu menakutkan. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit terkejut. Mendengar kata-kata ini, Long Zaitian hanya tersenyum dan tidak melanjutkan bicara. Di hari pertama kerja, ada banyak hal yang harus diurus, sehingga tak lama kemudian keduanya menjadi sibuk. Harus dikatakan bahwa kemampuan kerja Long Zaitian tidak lebih buruk dari Gu Qinglian, bahkan lebih tinggi dari Gu Qinglian. Gu Qinglian sudah terbiasa dengan ini. Kadang-kadang, dia bahkan merasa bahwa dia dan Long Zaitian bukanlah pemain kelas berat. Beberapa hal yang tampaknya sulit dia tangani dapat dengan mudah diselesaikan di depan Long Zaitian. Oleh karena itu, dia biasanya berdiskusi dengan Long Zaitian tentang banyak hal yang sulit dia putuskan sekarang, dan Long Zaitian selalu dapat menemukan solusi yang baik. Bab 1265. Hari berlalu dengan cepat, dan pada sore hari, Long Zaitian sibuk di kantor, tetapi Gu Qinglian pergi ke departemen lain untuk menangani masalah lain. Ding dong. Suara notifikasi datang dari ponsel Long Zaitian, itu adalah pesan dari Gu Qinglian. Suami, manajemen senior perusahaan dan saya pergi ke hotel dulu. Anda bisa berkendara ke sini nanti. Lokasinya adalah Grand Hyatt Hotel. Kami telah memesan auditorium terbesar di Grand Hyatt. Kata Gu Qinglian. Oke, hati-hati di jalan. Long Zaitian menjawab. Wan Xing bersamaku, tidak apa-apa, jangan khawatir. Gu Qinglian menjawab dengan emoji tersenyum manis di akhir kalimat. Baik. Long Zaitian menjawab dengan satu kata, dan terus sibuk dengan pekerjaannya. Tapi setelah beberapa saat, dia memikirkan sesuatu lagi, jadi dia menelepon ke rumah. Halo ayah. Teriak Long Zaitian. Xiao Tian, ada apa? Suara Long Defu datang. Katakan pada ibu bahwa perusahaan akan mengadakan makan malam tahun baru malam ini, jadi Qinglian dan aku tidak akan pulang untuk makan malam. Long Zaitian berbicara. Oke, aku akan memberitahunya sekarang. Long Defu menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Itu dia, aku masih sibuk. Long Zaitian, setelah bertukar basa-basi, mereka menutup telepon. Long Zaitian memeriksa waktu, sekarang sekitar jam 3. Karena ini adalah hari pertama kerja, dan ada makan malam tahun baru di sore hari, waktu default bagi seluruh kelompok untuk pulang kerja hari ini relatif santai. Pada dasarnya, setelah Anda selesai bekerja, Anda bisa pergi ke Grand Hyatt. Long Zaitian sibuk selama setengah jam lagi, lalu merapikan dan turun. Butuh puluhan menit untuk pergi ke Hyatt Grand Hyatt Hotel di sini, dan bahkan lebih banyak waktu pada jam sibuk. Batas waktu untuk memasuki perjamuan adalah pukul 6, dan sekarang masih ada cukup waktu. Long Zaitian masuk ke mobil dan melaju menuju Hyatt Grand Hyatt. Kota Linjiang, Hyatt Grand Hyatt Hotel. Gu Qinglian dan kelompoknya tiba di Hyatt Grand Hyatt Hotel terlebih dahulu, dia keluar dari mobil dan menuju ke hotel. Sekelompok eksekutif senior keluarga Gu mengikuti di belakangnya. Saat ini, di lobi Hyatt Grand Hyatt Hotel, seorang karyawan perusahaan berjas kecil sedang berbicara dengan meja depan, dan ada banyak orang di sekitarnya. Bagaimana dengan manajer hotel Anda? Saya ingin bertemu dengan manajer hotel Anda. Staf perusahaan berjas kecil tampak tidak senang, katanya dengan marah. Tuan He,
saya benar-benar minta maaf. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk menemukan manajer kami. Tempat ini benar-benar sudah dipesan. Petugas meja depan sangat malu dan otentik. Apakah kamu bercanda? Kami memesan auditorium terbesar di hotel Anda 3 hari yang lalu, dan sekarang Anda memberitahu saya bahwa hotel Anda sudah dipesan. Menteri He berkata dengan marah. Ini kecelakaan, dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Kenapa kamu tidak pergi ke rumah lain untuk melihatnya? Petugas meja depan berkata lagi. Pergi ke rumah lain untuk melihat. Saya memberi keluarga Anda deposit lebih dari 30.000 yuan. Anda meminta saya untuk pergi ke rumah lain. Apakah Anda melakukan bisnis seperti ini? Apa yang Anda bicarakan? Ada juga yang pertama datang, yang dilayani pertama, yang dipesan. Anda baru saja memberitahu saya sekarang, Anda bahkan tidak memberi saya waktu untuk bersiap. Ratusan orang dari grup kami telah datang, apa yang Anda ingin saya lakukan sekarang? Menteri He sangat marah. Yah, manajer kami mengatakan bahwa deposit itu dapat dikembalikan. Petugas meja depan berkata lagi. Biarkan manajermu keluar, kamu tidak bisa menangani masalah ini, aku butuh dia untuk memberikan penjelasan. Menteri He mengikuti napasnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Ini, manajer, dia sedang sibuk. Petugas meja depan berkata lagi. Anda, menteri dia merasa seperti menjadi gila. Xiao He, ada apa? Gu Qinglian datang dengan sekelompok orang dan bertanya. Nona, saya membuat reservasi 3 hari yang lalu, dan mereka memberitahu saya sekarang bahwa tempat ini sudah dipesan dan mari kita pergi ke tempat lain. Bagaimana bisa ada bisnis seperti itu? Menteri He berkata dengan marah. Aku benar-benar minta maaf. Kami baru saja dipesan. Itu terjadi sementara. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Pelayan berkata dengan wajah pahit lagi. Apa alasannya? Bagaimana Anda melakukan bisnis? Menggertak pelanggan. Bahkan jika tempat sudah dipesan, ada yang pertama datang, pertama dilayani. Mengapa yang terakhir bisa dipesan? Mengapa kita harus membiarkan mereka memesan tempat dengan mengorbankan kepentingan kita? Ini sangat tidak masuk akal. Apa menurutmu keluarga Gu kita lebih mudah dibuli? Itu terlalu banyak menggertak. Beberapa karyawan Gu yang sudah datang berkata dengan marah. Di mana manajermu? Gu Qinglian bertanya lagi. Manajer, dia sibuk, dan dia tidak bebas sekarang. Kata pelayan itu dengan wajah pahit. Pada saat ini, lift di sisi lobi terbuka, dan seorang pria parubaya yang gemuk keluar, dia mengangguk dan membungkuk, dan memberi isyarat mengundang ke lift. Setelah itu, seorang pemuda dengan wajah licin keluar dari lift. Tuan Si, tolong lewat sini, jangan khawatir, kami akan mengatur semua yang telah Anda atur dengan benar. Manajer berkepala gendut itu tersenyum tulus. Manajer Zhou, saya ingin tahu apa yang terjadi. Menteri He berjalan mendekat dan bertanya. Menteri He, saya akan mengembalikan deposit 30.000 yuan Anda. Manajer Zhou, dengan kepala gemuk dan telinga besar, sedikit tidak sabar ketika mendengar ini. Ini bukan masalah uang, ini masalah reputasi dan reputasi bisnis. Saya membayar deposit, mengapa Anda ingin mempercayakan tempat itu kepada orang lain? Menteri He bertanya. Menteri He, mengapa Anda begitu cuek dengan dunia? Reservasi tempat Tuan Si adalah keputusan sementara. Anda bukan satu-satunya yang terpengaruh. Kami telah mengembalikan uangnya. Manajer Montok Zhou berkata dengan wajah pahit. Kami memiliki ratusan orang di sini, dan ini sama sekali bukan pengembalian uang yang dapat menyelesaikan masalah. Menteri He melanjutkan. Lagi pula itu urusanmu, Tuan Si tidak bisa terpengaruh. Manajer Zhou berbicara dengan percaya diri. Perusahaan atau grup mana yang Anda ikuti? Pada saat ini, si Junxing, yang sedang merokok cerutu, berbicara, dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan arogan. Tuan Muda Si, kami milik grup Gu, dan semuanya dikatakan pertama datang pertama dilayani. Sulit bagi kami jika Anda melakukan ini. Menteri He melangkah maju dan berkata dengan serius. Keluarga Gu. Keluarga Gu, keluarga kelas 3 di kota Linjiang, apakah kamu layak berbicara denganku, si Junxing? Si Junxing berkata sambil terkekeh. Anda. Mendengar ini, Menteri He tersipu dan terlalu marah untuk berbicara. Aku lupa memperkenalkanmu. Ini Tuan Muda Si dari keluarga Si di kota Linjiang. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan tempat ini sudah dipesan olehnya. Manajer Zhou dengan kepala gemuk dan telinga besar berdiri, memandang semua orang dengan tatapan sukses, dan memperkenalkan.
Mendengarkan kata-kata ini, si Junxing merasa sangat nyaman, dengan senyum puas di wajahnya. Bab 1266. Tuan Si, kamu terlalu jauh. Mendengar ini, Menteri He mengertakkan gigi dan berkata, berlebihan. Apa yang berlebihan? Kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu, Menteri kecil, apakah kamu layak? Si Junxing mencibir, dan berkata, bentak. Sebuah tamparan dilemparkan, dan langsung mengenai wajah Menteri He, dan Menteri He langsung jatuh ke tanah. Hei, apa yang kamu lakukan? Saat ini, orang-orang Gu berdiri dan melindungi Menteri He di belakangnya. Apa kabarmu? Gu Qinglian berjalan mendekat dan membantu Menteri He berdiri. Nona, aku. Menteri dia tampak sedih, dan merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Dia adalah Menteri Sumber Daya Manusia, dan dialah yang merencanakan hal-hal ini, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini sekarang. Tidak apa-apa, kamu sudah mencoba yang terbaik, itu bukan salahmu, ayo selesaikan masalah ini. Gu Qinglian berkata dengan lega. Apa? Apakah kamu ingin melakukannya? Saat ini terdengar suara dingin, saat ini seorang pemuda berambut putih dan tato ular di lehernya keluar dari lift. Keluarlah bersamanya, ada lebih dari selusin anak muda yang berpenampilan pang. Setelah pemuda berambut putih itu keluar, dia berdiri di samping si Junxing. Saudara ketujuh, orang-orang ini tidak tahu bagaimana menyanjung. Si Junxing berkata dengan sombong. Nona, ini adalah gangster yang aktif di kota barat. Saya pikir tidak apa-apa untuk melupakannya. Orang-orang ini sangat merepotkan. Saat ini, seorang eksekutif perusahaan melangkah maju dan berbisik kepada Gu Qinglian. Jelas, semua orang juga mengenali gangster kecil ini, dan semua orang sedikit kurang percaya diri. Hanya pada saat ini, Gu Qinglian melangkah maju. Tuan Si, semua orang di kota Linjiang menundukkan kepala dan melihat mereka ketika mereka melihat ke atas. Tolong permudah Anda. Semuanya harus dikatakan berdasarkan siapa cepat dia dapat. Ekspresi Gu Qinglian dingin dan asli. Nyaman. Dengan cara ini, aku melihat bahwa kamu memiliki kulit yang bagus. Kamu akan menghabiskan malam dengan saudara-saudara kita malam ini. Aku akan meninggalkan tempat ini untukmu. Ketika si Junxing mendengar ini, wajahnya sedikit sembrono dan asli. Saat Gu Qinglian muncul, dia menatap Gu Qinglian. Gu Qinglian tinggi, cantik, dan memiliki temperamen dingin, yang tidak diragukan lagi sangat cocok untuknya. Anda. Mendengar ini, Gu Qinglian mengerutkan kening, sedikit marah. Sampah ini, bicaralah padanya, bagaimana mereka bisa mendengarkan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar kerumunan, dan sesosok tubuh tinggi berjalan dari kerumunan, orang yang datang tidak diragukan lagi adalah Long Zaitian. Setelah dia masuk, dia berdiri di depan Gu Qinglian. Kamu berdiri di belakang, aku akan mengurus semuanya di sini. Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Siapa yang kau sebut sampah? Ketika si Junxing mendengar ini, dia berkata dengan marah. Kakak ketujuh di sampingnya menatap Long Zaitian dengan tatapan agresif. Kalian semua adalah sampah. Long Zaitian berkata dengan tenang. Paman, ku dengar saudara ketujuh ini berasal dari Sikeng. Bos Sikeng saat ini adalah Daoskar, dan dia juga pria yang kejam. Dia memiliki banyak adik laki-laki, dan kita tidak dapat memprovokasi dia. Seseorang yang berdiri di samping Long Zaitian mengingatkannya. Paman, lupakan saja, mari kita pindah tempat. Itu manusiawi lagi. Bagaimana kita bisa mengubah tempat? Hari ini kita, keluarga Gu, akan mengadakan makan malam tahun baru di tempat ini. Keluarga Si, saudara ketujuh dari Sikeng, mereka semua omong kosong. Long Zaitian mengangkat suaranya lagi, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan mendengarnya, dia sengaja meninggikan suaranya. Kamu mencari kematian, kakak ketujuh, hapus dia. Teriak si Junxing. Manajer Zhou di samping melihat pemandangan ini dengan ekspresi sombong, keluarga kecilku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mendengar ini, kakak ketujuh mengambil satu langkah ke depan dan meninju Long Zaitian. Long Zaitian dengan cepat meraih tinjunya, dan kekuatan besar keluar dari tangannya, seolah-olah dia ingin menghancurkan tinju kakak ketujuh. Wajah Seven Brother berkedut, jelas rasa sakitnya tak tertahankan, dia hanya bisa menyerahkan tempat itu dan melepaskan tinjunya. Hanya saja Long Zaitian membiarkannya pergi dengan begitu mudah, dia mencubit jari Seven Brother dan menjentikkan jarinya ke arah yang berlawanan. Ah! Kakak ketujuh merasakan sakit yang tak tertahankan.
Rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga kaki saya lemas, dan hanya bisa berlutut. Long Zaitian hanya membantunya, dan mendarat tendangan di lututnya, dan kakak ketujuh langsung berlutut. Ah! Bang! Long Zaitian menendangnya keluar, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Sampah! Long Zaitian berkata dengan sangat menghina. Melihat situasi ini, si Junxing tiba-tiba menelan ludah. Apakah kalian semua mati? Pergi, pergi. Si Junxing meraung. Melihat hal tersebut, adik-adik di sebelah Seven Brother juga sudah siap untuk bergerak, dan akhirnya beberapa orang bergegas maju. Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya, wajahnya dingin. Retak. Salah satu adik laki-laki bergegas, salah satu dari mereka patah lengannya oleh Long Zaitian, dan dua lainnya bergegas. Long Zaitian melemparkan mereka berdua keluar seperti ayam. Dengan begitu banyak orang, bahkan Long Zaitian tidak bisa mendekat. Melihat hal tersebut, adik-adik yang tidak berada di tempat kejadian semuanya ketakutan. Begitu banyak orang yang dirobohkan, baik dengan patah tangan atau patah kaki. Adegan itu sangat berdarah hingga hati mereka bergetar. Aku berkata, keterampilan pamanku sangat bagus. Ini seperti lelucon, tembakannya benar-benar kejam. Ya Tuhan, pamanku benar-benar menunjukkan wajahnya, pria sejati menunjukkan wajahnya. Semua orang terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, sangat emosional dan otentik. Apakah kamu baru saja memukulnya? Long Zaitian bertanya setelah melihat si Junxing, lalu ke Menteri He di sebelahnya. Saat ini, Menteri He masih memiliki bekas tamparan yang jelas di wajahnya. Aku. Si Junxing jelas panik, pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah bertemu dengan orang yang kejam. Aku bertanya padamu, apakah kamu memukulnya? Long Zaitian berkata dengan dingin. Sudah kubilang, jangan main-main. Aku dari keluarga Si. Jika terjadi sesuatu padaku, keluarga Si tidak akan membiarkanmu pergi. Si Junxing tergagap. Baiklah, saya akan memberi Anda waktu. Anda memanggil orang-orang dari keluarga Si Anda. Dan Anda, juga memanggil orang-orang dari kota barat Anda. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Petik 2. Long Zaitian tersenyum, tetapi senyum itu terutama menyebar. Apa-apaan, tunggu saja aku akan menelepon seseorang sekarang. Kakak ketujuh dengan cepat mengeluarkan ponselnya, hanya ingin menelepon. Sebaiknya kamu menelepon Daoskar dan memberitahunya bahwa seseorang dari Long Zaitian sedang menunggunya. Long Zaitian mencibir setelah mendengar kata-kata itu. Jangan khawatir, aku pasti akan memberitahu Bos Scar. Aku di bawah Bos Scar. Jika kamu menyakitiku, Bos Scar pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Seven Brother, dan mengeluarkan dia di telepon dan memutar nomor telepon. Bab 1267. Kalau begitu, aku akan menunggu di sini. Long Zaitian mencibir. Manajer Zhou, Anda telah menerima deposit kami. Semuanya malam ini akan mengikuti rencana awal. Jika tidak, hotel Anda tidak perlu dilanjutkan. Long Zaitian menatap manajer Zhou yang gemuk lagi, dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, manajer Zhou kehilangan akal untuk sementara waktu, menatap kakak ketujuh dan kemudian ke si Junxing, tidak tahu harus berbuat apa. Mendesing. Sebuah belati terbang melewati telinga manajer Zhou, meninggalkan noda darah di telinganya. Akhirnya, belati itu mendarat di dinding seberang dan menancapkan dirinya dengan kuat di dinding. Pada saat ini, manajer Zhou berdiri tegak, kakinya gemetar, dan butiran keringat besar mengalir dari dahinya. Cepat, cepat, apa yang masih kamu lakukan dengan linglung, lanjutkan sesuai rencana semula. Setelah mendengar ini, manajer Zhou segera berkata, tidak ada yang lebih penting dari nyawa seekor anjing. Ketika para pelayan mendengar kata-kata itu, mereka juga mengambil tindakan satu demi satu. Tuan Si, maaf, saya benar-benar tidak punya pilihan. Manajer Zhou akan menangis. Dia tidak mampu memprovokasi siapapun di tempat kejadian. Siapa yang mengira bahwa pria yang muncul tiba-tiba ini akan menjadi sangat kuat, dengan keterampilan yang menakutkan. Dengan begitu banyak orang, tidak satupun dari mereka adalah lawannya. Ini bukan urusanmu di sini, akunmu, aku akan menyelesaikannya denganmu nanti. Long Zaitian melirik manajer Zhou dan berkata dengan dingin. Ya, aku akan segera pergi, segera. Mendengar ini, manajer Zhou buru-buru membungkuk dan meninggalkan tempat yang menindas ini, dia merasa seolah baru saja keluar dari neraka, dan diam-diam menghela nafas lega. Kalian semua masuk dulu. Perjamuan hari ini akan berjalan normal tanpa ada kecelakaan.
Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata kepada semua orang. Ayo semua masuk dulu. Gu Qinglian juga berbicara. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga memasuki auditorium satu persatu. Pada saat ini, tatapan Long Zaitian tertuju pada si Junxing lagi. Menyadari tatapan Long Zaitian, si Junxing mundur 2 langkah, dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Apa yang kamu inginkan? Si Junxing sedikit gelisah dan berkata dengan tenang. Menteri He, dia menamparmu. Kamu naik dan memberinya 10 tamparan. Long Zaitian berkata pada Xiao He. Ini. Ketika Menteri Xiao He mendengar ini, dia tertegun. Paman, lupakan saja, satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang kurang. Setelah mendengar kata-kata itu, Menteri Xiao He menjawab bahwa dia juga tahu bahwa si Junxing ini adalah tuan muda dari keluarga Si. Meskipun keluarga Si bukan keluarga kelas 1 di kota Linjiang, itu dianggap sebagai keluarga kelas atas di antara keluarga kelas 2. Tidak ada keraguan bahwa dia lebih kuat dari keluarga Gu. Jika kamu tidak melakukannya, maka aku hanya bisa melakukannya untukmu. Long Zaitian mengambil 2 langkah ke depan. Apa yang ingin kamu lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda, saya si Junxing, tuan muda dari keluarga Si. Saya kenal bos Scar di Sikeng. Jika Anda berani menyentuh saya, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Si Junxing tidak memiliki kepercayaan diri saat ini, dia sudah tahu bahwa situasinya tidak baik, tetapi dia berharap nama keluarga Si dapat menakuti Long Zaitian. Apa itu keluarga Si? Saya belum pernah mendengarnya. Apakah ada keluarga seperti itu di kota Linjiang? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Memang ada keluarga seperti itu, keluarga kelas 2. Gu Qinglian berbicara, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Long Zaitian saat ini. Keluarga Wang Sangguan adalah keluarga kelas 1 di kota Linjiang, di depan Long Zaitian, mereka hanya bisa tunduk, mereka tidak bisa mundur sepenuhnya, keluarga Si kecil, tidak perlu untuk mengatakan. Bentak. Long Zaitian itu menamparkan wajah Si Junxing. Si Junxing tidak bisa berdiri diam dan jatuh ke tanah. Semua orang memandangnya dan merasakan jantung mereka melompat, tamparan itu terlalu keras. Si Junxing awalnya setengah kepala lebih pendek dari Long Zaitian, dan Long Zaitian tinggi. Dibandingkan dengan keduanya, si Junxing terlihat seperti ayam. Bentak. Tamparan lain, dan menamparnya. Kali ini si Junxing jatuh ke tanah dan ditampar 2 kali oleh Long Zaitian, wajahnya berdarah dan berdarah, yang sangat menyedihkan. Karena Long Zaitian terlalu kejam, si Junxing sedang linglung saat ini. Sampah, membosankan. Long Zaitian sangat kecewa, menggelengkan kepalanya, dan memimpin sekelompok orang ke dalam auditorium. Paman, apakah ada masalah denganmu? Kudengar keluarga Si masih sangat berkuasa di kota Linjiang. Ya, saya mendengar bahwa lelaki tua dari keluarga Si sangat defensif. Jika Anda memukuli cucunya seperti ini, mereka mungkin tidak akan melepaskannya. Selain itu, mereka masih memiliki hubungan dengan Sikeng. Sikeng memiliki bos baru bernama Dao Scar. Kudengar mereka menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Setelah Long Zaitian memasuki gerbang, semua orang mengelilinginya satu demi satu. Tidak akan ada masalah, kamu bisa yakin. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sangat tenang dan otentik. Saat ini, menurut rencana awal, anggur dan makanan enak sudah disajikan di auditorium. Manajer Zhou berdiri di samping dan mengarahkan segalanya. Ketika dia melihat Long Zaitian, dia hanya bisa mengangguk dan membungkuk, dan dia bahkan tidak berani menatap langsung wajah Long Zaitian. Cukup bagi semua orang untuk makan dan minum dengan baik. Tidak ada yang salah dengan perjamuan hari ini. Long Zaitian terus menekankan. Kamu harus minum hari ini. Gu Qinglian berjalan ke sisi Long Zaitian, berbisik ke Long Zaitian. Mengapa? Long Zaitian bertanya dengan heran. Karena aku tidak bisa minum sekarang, kamu harus bersulang denganku di setiap meja. Gu Qinglian menjelaskan. Maka kamu harus mengemudi kembali nanti. Aku tidak bisa mengemudi jika aku minum alkohol. Long Zaitian menjawab. Ini masalah kecil mengemudi. Gu Qinglian hanya menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Di awal perjamuan, semua orang mengangkat gelas mereka dan minum secangkir. Gu Qinglian jelas mengganti anggur dengan teh. Ayo pergi. Gu Qinglian berkata kepada Long Zaitian. Semuanya, saya ingin bersulang untuk semua orang hari ini, tetapi karena kesehatan saya tidak bisa minum alkohol. Sekarang saya hanya bisa menggunakan teh sebagai pengganti anggur. Kami, suami dan istri, ingin bersulang untuk semua orang.
Saya berharap di tahun depan, keluargaku kami akan memiliki masa depan yang lebih baik. Gu Qinglian pertama-tama pergi ke meja tingkat tinggi dan mengangkat gelasnya. Nona bisa mengganti anggur dengan teh, tapi kamu harus minum anggur yang dimiliki Nona, artinya kamu harus minum 2 gelas. Itu benar, itulah kebenarannya. Mendengar kata-kata Gu Qinglian, semua orang mencemooh. Karena semua orang sangat bahagia hari ini, aku tidak peduli. Long Zaitian juga tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Paman adalah lelaki sejati hari ini, aku akhirnya tahu mengapa lelaki tua itu jatuh cinta padamu sebagai menantu, hahaha. Jika tidak ada paman, kita mungkin tidak bisa makan makanan hari ini. Betul. Jika kamu minum anggur hari ini, kamu akan mabuk hari ini. Ayo, bersulang. Semua orang bersulang bersama dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Long Zaitian juga meminumnya saat mendengar kata-kata itu. Ayo, paman, kamu masih punya gelas, minum ini. Semua orang tidak berniat melepaskan Long Zaitian, setelah minum secangkir, mereka menuangkan secangkir Long Zaitian lagi. Long Zaitian tersenyum sedikit, dan meminumnya dalam satu tegukan. Bab 1268. Ada lebih dari 30 meja di seluruh auditorium, dan Long Zaitian dan Gu Qinglian pergi ke hampir setiap meja. Setelah beberapa saat, Long Zaitian telah meminum beberapa botol. Bagaimana perasaanmu? Tanya Gu Qinglian. Bagus. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa ketika minum, selama dia minum dengan bebas, pada dasarnya dia tidak akan mabuk. Fisiknya berbeda dari orang biasa, alkohol, sampai batas tertentu, tidak dapat berpengaruh padanya. Apa yang kamu lakukan dengan jujur? Meja 30 aneh ini, bahkan dengan air biasa, bisa membuat orang mabuk, apalagi minum. Kamu bisa saja bersungguh-sungguh, itu benar-benar mati otak, mereka menuangkanmu, lalu habiskan saja untuk minum. Duduk di samping Long Zaitian, Gu Qinglian melirik Long Zaitian dan berkata dengan marah. Aku tidak mudah mabuk, selama aku tidak ingin mabuk, aku tidak akan mabuk. Long Zaitian tersenyum dan berkata, Kakek, ayolah, kamu laki-laki. Setelah kamu berjalan-jalan, kamu masih memiliki banyak wajah. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu lagi. Pada saat ini, seorang pria gemuk besar berjalan terhuyung-huyung membawa sebotol anggur. Dia sudah banyak minum, dan dia tidak bisa minum lagi, bagaimana kalau lain kali? Gu Qinglian tersenyum canggung. Nona, apakah menurutmu dia terlihat mabuk? Paman, banyak sekali, aku hanya suka minum dengan banyak orang. Pria besar gemuk itu berkata lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak apa-apa, aku hanya akan minum dengannya. Long Zaitian tersenyum, dan berkata. Saya minum secangkir lagi dan meminumnya. Kakek benar-benar besar, hahaha, kamu pasti sudah minum setidaknya 3 atau 4 botol dalam perjalanan singkat ini. Jumlah yang sangat besar, aku tidak bisa melihat pamanku sangat pandai minum. Apa ini? 1000 cangkir tanpa mabuk, jumlah yang sangat banyak. Semua orang berkata satu demi satu. Oke, sudah hampir siap. Jika kamu minum lebih banyak, aku akan memberitahu ibu saat aku pulang malam ini. Gu Qing menatap Long Zaitian dengan tatapan putih, lalu berkata. Semuanya, saya hanya bisa berhenti di sini hari ini, istri saya tidak mengizinkan saya terus minum. Long Zaitian berdiri, sedikit malu dan otentik. Hahaha, istriku keras. Tuanku, saya tidak menyangka bahwa Anda adalah pria besar dengan alis tebal dan mata besar, dan Anda juga seorang istri yang tegas. Liu tua, apakah kamu malu untuk mengatakan, siapa yang berteriak di tangga pagi ini? Semua orang tidak bisa menahan tawa, Liu tua hanya bisa tersipu ketika mendengar ini. Di sini, ada roti panggang terhuyung-huyung, dan makan sangat menyenangkan. Lebih dari setengah jam kemudian, sejumlah besar kendaraan tiba-tiba muncul di depan Haoting Grand Hyatt Hotel. Pemimpin, dengan bekas luka di wajahnya, memimpin sekelompok orang, dan masuk dengan agresif. Di belakangnya, masih ada seorang lelaki tua saat ini. Lelaki tua itu membungkuk dan wajahnya penuh dengan kepahitan. Kakek, kakek, kamu akhirnya di sini, aku hampir mati. Melihat lelaki tua itu, si Junxing menangis seolah melihat penyelamat yang hebat. Diam. Pria tua itu menatap si Junxing dengan tegas, dan berkata dengan dingin. Bos, akhirnya kamu di sini, wow. Saudara Qi menangis saat melihat bekas luka itu. Bawa dia masuk. Wajah Scar tegas, dan dia berkata kepada orang-orang di sebelahnya.
Di auditorium ini, semua orang sedang makan saat ini. Saat ini, pintu auditorium terbuka, dan sekelompok orang masuk, terbagi menjadi dua sisi, berbaris kiri dan kanan, semuanya mengenakan jas dan sepatu kulit, terlihat agresif. Melihat perubahan seperti itu, semua orang berhenti dan melihat ke arah pintu. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang dari keluarga Si benar-benar ada di sini? Kurasa itu bukan orang dari keluarga Si, tapi orang dari Si Kang. Hanya Si Kang yang bisa memobilisasi begitu banyak orang sekaligus. Sudah berakhir, apa yang harus dilakukan? Sesuatu yang besar terjadi kali ini. Melihat ini, semua orang panik. Pada saat ini, manajer Zhou di samping memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Kakek, apa yang harus aku lakukan? Atau aku akan menebus kesalahan mereka? Menteri Xiaohe datang ke Long Zhaitian dan bertanya. Minta maaf, kepada siapa harus menebus kesalahan? Merekalah yang harus menebus kesalahan. Nada suara Long Zhaitian dingin dan asli. Terdengar suara sepatu kulit menghantam tanah, dan Scar yang mengenakan jas dan sepatu kulit masuk dengan agresif. Adik laki-lakinya masuk bersama kakak Qi dan Si Junxing, dan lelaki tua itu mengikuti di belakang dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bos, tidak, kenapa, orang ini menyakitiku, kamu ingin membalaskan dendamku. Kakak ketujuh sangat bingung dengan busur Scar, dan berkata dengan ekspresi bingung. Kakek, Bos Scar, siapa kamu? Si Junxing juga linglung. Ketuk kamu, berlutut, sialan. Dao Scar menendang Brother Seven dan melemparkannya ke tanah. Demikian pula, si Junxing juga ditendang ke tanah. Sialan, kamu bahkan berani menyinggung perasaan Tuan Long, kenapa kamu tidak bergegas dan menebus kesalahan pada Tuan Long? Dao Scar mengutuk dengan keras. Kakek, apa yang terjadi? Si Junxing tercengang. Nizi, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Apakah kamu ingin keluarga Siku dimakamkan di tanganmu agar bahagia? Minta maaf kepada Tuan Long. Pria tua itu berkata dengan marah. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bukankah ini kepala keluarga Si? Itu bos Si Kang, Scar. Apa yang dia katakan? Dia memanggil saudara ipar Tuan. Ya Tuhan. Bahkan bos Si Kang ingin memberi muka kepada saudara ipar. Ketika karyawan keluarga Gu ini mendengar kata-kata itu, mereka semua tercengang dan terkejut. Tuan Long, Dao Scar tidak efektif dalam disiplin, tolong hukum dia. Scar berlutut, dengan ekspresi yang sangat tulus di wajahnya. Kenapa kamu mengumpulkan semua jenis sampah? Kualitas orang-orangmu terlalu buruk. Setelah Long Zhaitian memakan sesuatu, dia menyekat tangannya, dan berkata dengan tenang kepada Dao Scar. Tuan Long, ketika saya kembali kali ini, saya harus mengatur diri saya sendiri, menahan bawahan saya, dan belajar banyak dari dua bos, Lei Hu dan Fang Shengtian. Scar berkata dengan tulus dan ketakutan. Long, Tuan Long. Kakak ketujuh tercengang saat mendengar itu. Scar sebenarnya memanggil Tuan Long Zhaitian, apa artinya ini? Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Kenapa kamu tidak bergegas dan datang dan meminta maaf kepada Tuan Long? Scar menamparkan kepala Seven Brother dan memarahi dengan keras. Long, Tuan Long, itu karena saya memiliki mata tetapi tidak tahu Gunung Tai. Saya salah. Tolong hukum saya, Tuan Long. Kakak ketujuh hendak menangis, dia berjalan berebut dan berlutut di depan Long Zhaitian. Tuan Long, saya benar-benar tidak tahu hubungan antara Anda dan Tuan Scar. Kalau tidak, jika si Junxing punya 100 nyali, saya tidak akan berani menyinggung Anda. Maafkan kami. Melihat situasinya tidak benar, si Junxing dengan cepat berguling dan memohon belas kasihan. Melihat pemandangan ini, manajer Zhou di samping tertegun. Wajahnya pucat, dan dia merasa tidak sehat. Sekarang dia mengerti bahwa Tuan Long ini adalah eksistensi yang tidak berani disinggung oleh keluarga Si maupun Si Kang. Bab 1269. Tuan Long, lihat, apa yang harus kita lakukan tentang masalah ini? Scar berlutut di tanah dan bertanya dengan ekspresi menyanjung. Biarkan mereka pergi, hal yang sama, jika aku tahu itu akan terjadi lagi, apakah itu keluarga Si atau orang-orangmu, kurasa tidak perlu ada di kota Linjiang. Kota Linjiang tidak mengizinkanmu untuk menjadi begitu mengagumkan kehadirannya. Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Ya, Tuan Long, jangan khawatir, saya akan membantu Anda mengawasi mereka, dan membiarkan mereka menjadi orang baik di masa depan. Ketika Scar mendengar ini, dia sangat gugup dan otentik. Tuan Long, jangan khawatir, saya akan mendisiplinkan cucu saya dengan baik,
dan saya pasti tidak akan membiarkan dia menimbulkan masalah bagi orang-orang di kota Linjiang. Pria tua itu berlutut di tanah dan berkata lagi, "Keluar." Long Zaitian jelas tidak tertarik, dan hanya berkata dengan acuh tak acuh. Dengan cara ini, Tuan Long, untuk mengungkapkan ketulusan kami, keluarga Si bersedia menawarkan $1 juta sebagai kompensasi Tuan Long. Pria tua itu melanjutkan, "Pergi." Long Zaitian meliriknya, lalu berkata, "Pergilah, apakah kamu ingin makan di sini sebelum pergi?" Long Zaitian berkata dengan dingin lagi, "Ya, ya, segera keluar, aku akan segera keluar." Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu buru-buru berkata, dan setelah berbicara, keduanya merangkak dan berguling. "Kamu juga keluar, kamu menangani urusan internalmu sendiri." Long Zaitian melirik kakak ketujuh yang sedang berlutut di tanah, dan berkata dengan dingin, "Keluar dan tunggu aku di luar, Tuan Long tidak ingin melihatmu sekarang." Daoskar dimarahi. Adik laki-laki di sebelah Daoskar mendengar ini, dan membawa keluar kakak ketujuh. "Tuan Long, semuanya, hari ini orang-orangku yang menyebabkan masalah bagi semua orang, dan sekarang aku akan meminta maaf kepada semua orang." Skar berdiri dan membungkuk kepada semua orang. "Untuk mengungkapkan ketulusan kami, saya akan menanggung semua pengeluaran Anda di hotel hari ini." Kata Daoskar lagi, "Wow, apakah bos Si Kang mentraktirmu? Tidak bisakah kamu melihatnya? Ini untuk wajah pamanku. Kamu bisa tahu bahwa kamu tidak buta, wajah pamanku sangat besar." Ada keributan lain di tempat kejadian. "Tuan Long, bagaimana penampilanmu?" Skar mengangguk dan membungkuk dengan tulus. "Karena kamu ingin mengemasnya, maka kemaslah." Long Zaitian berkata dengan tenang. "Manajer Zhou, apa yang masih kamu lakukan dengan Linglong? Mari kita sajikan satu putaran lagi, hidangan terbaik, dan anggur terbaik." Daoskar melihat, dan manajer Zhou berkata lagi, Oke, segera, segera." Baru pada saat inilah manajer Zhou sadar, dan berkata dengan tergesa-gesa lagi. Mengikuti perintah ini, para pelayan di bawah menjadi sibuk lagi, dan semua makanan dan anggur enak di hotel dibawa. Setelah semua orang selesai berbicara, sudah waktunya untuk putaran kedua. Makanannya bukan yang terpenting adalah wine yang enak. Wine yang disajikan kali ini tidak sekelas wine sebelumnya. "Tuan Long, semuanya, saya menawari Anda 3 gelas roti panggang. Orang-orang saya telah menyebabkan ketidakbahagiaan bagi semua orang, dan saya minta maaf kepada Anda." Skar mengangkat gelasnya dan berkata, setelah 3 gelas anggur jatuh, pemandangan mulai dipenuhi suara orang, dan mereka mulai makan dan minum. Di luar, kepala keluarga Si mengeluarkan Si Junxing. Si Junxing menutupi tangannya, hidungnya membiru dan wajahnya bengkak, dan dia terlihat sangat malu. "Kakek, apa asal-usul Long Zaitian itu? Bahkan bos Skar pun takut padanya," kata Si Junxing dengan wajah sedih. Bentak. Kepala keluarga Si menamparkan wajah Si Junxing dengan backhand. "Nisi, kamu hampir membunuh keluarga Si kami, apakah kamu mengerti? Siapa yang tidak mudah diprovokasi, kenapa kamu memprovokasi dewa pembunuh ini?" Patriark keluarga Si dalam keadaan putus asa. "Kakek, ada apa? Intinya aku tidak tahu. Jika aku tahu dia ada hubungannya dengan bos Skar, aku tidak akan pernah memprovokasi dia." Si Junxing sangat dirugikan. Bukan hanya Daoskar. Di kota Linjiang, Lei di kota timur dan Fang Shengtian di kota utara semua ingin mendengarkannya. Ada 4 kekuatan utama di kota Linjiang, dan 3 kekuatan utama berada di bawah namanya. "Apa yang harus dilakukan katamu? Apakah itu seseorang yang bisa kamu sakiti?" Patriark keluarga Si dalam keadaan putus asa. "Apa?" Tubuh Si Junxing bergetar, dan dia membeku. Selain itu, metode orang ini mencengangkan dan kekuatannya mencengangkan. Sejauh yang saya tahu, keluarga Sangguan dan keluarga Wang telah jatuh ke tangannya. Apakah orang seperti itu bisa kita provokasi? Patriark keluarga Si melanjutkan. Mendengar ini, Si Junxing menelan ludah, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. "Bagaimana kalau aku minta maaf padanya lagi?" kata Si Junxing. "Apa kejahatannya? Apa gunanya menebus kesalahan sekarang? Jika bukan karena bos dengan Daoskar untuk membantumu berbicara, apakah menurutmu urusan hari ini akan diselesaikan seperti ini?" Patriark keluarga Si adalah Tao lagi. "Jadi apa yang harus dilakukan sekarang?" Si Junxing bertanya lagi. "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo pergi. Aku sudah mengatakan begitu banyak, kamu harus mengerti bahwa jika kamu ingin bertahan di kota Linjiang,
kamu harus online dengan orang ini. Setelah kamu kembali, cari cara untuk mencapai kerjasama dengan Gu, bahkan jika itu kita. Tidak masalah jika kamu kehilangan uang. Patriark keluarga Si memiliki ekspresi serius di wajahnya. Mengerti, kakek. Si Junxing kehilangan kesabaran sepenuhnya. Juga, berhati-hatilah saat berbicara dan melakukan hal-hal di kota Linjiang di masa depan. Jika kamu mengacaukanku lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu mengalami kecelakaan, jangan seret keluarga, atau kamu akan keluarga pendosa. Kepala keluarga Si terus menegur. Mengerti, kakek. Mendengar ini, Si Junxing mengikuti patriark dari keluarga Si ke dalam mobil. Tidak ada yang salah dengan tungkai dan kakinya. Cedera utamanya adalah wajah dan jari-jarinya. Jari-jari ini hampir dilumpuhkan oleh Long Zaitian. Setelah masuk ke dalam mobil, dia pergi. Di hotel saat ini masih ada percampuran wine dan wine. Setelah kejadian seperti itu, semua orang sepertinya banyak mengonsumsi alkohol, dan sekarang mereka makan dan minum lagi. Tuan Long, itu karena saya tidak mengenal Gunung Tai dengan mata saya. Saya akan meminta maaf kepada Anda, Tuan Long. Saat ini, manajer Zhou datang, memegang gelas anggur, mengangguk dan membungkuk dengan tulus. Cek cek cek, bukan itu yang aku katakan sebelumnya. Pria gendut, kamu benar-benar terlihat seperti anjing. Rumput di tembok akan rontok saat angin bertiup. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan manajer Zhou, mereka tidak membelinya. Mendengarkan kata-kata ini, manajer Zhou sangat malu. Kamu tidak cocok untuk bisnis. Long Zaitian memandang manajer Zhou dengan merendahkan, sudut mulutnya melengkung ke atas. Apa? Manajer Zhou terkejut ketika mendengar itu. Bisnis membutuhkan kredibilitas dan integritas. Anda adalah orang tanpa integritas dan kredibilitas. Long Zaitian melanjutkan. Ya, Tuan Long benar, saya pasti akan mengubahnya, dan saya akan merenungkannya ketika saya kembali. Ketika manajer Zhou mendengar ini, dia berkata dengan canggung. Tidak perlu. Tidak perlu terus membuka hotel ini. Ini akan ditutup besok. Long Zaitian melihat sekeliling, lalu berkata dengan dingin. Ini, Tuan Long, saya sudah tahu saya salah. Manajer Zhou hendak menangis, dan dengan plop, dia berlutut. Bab 1270. Apakah berguna untuk mengetahui bahwa kamu salah? Kamu tahu itu sudah terlambat. Long Zaitian berkata dengan ekspresi jijik. Tuan Long, saya. Manajer Zhou tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Apa gunanya mengakui kesalahan? Jika berguna untuk mengakui kesalahan, apa gunanya bertanya pada polisi? Jika itu orang lain, bukankah kamu akan diganggu sampai mati oleh hotelmu? Paman benar, kamu tidak perlu membuka hotel seperti ini. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua setuju. Biarkan dia menghilang dari sini, aku tidak ingin melihatnya di sini. Long Zaitian tidak repot-repot melihat manajer Zhou, dia hanya berkata dengan ringan dan otentik. Cabut pria gendut ini untukku. Ketika Scar mendengar ini, wajahnya berubah, dan dia berkata kepada adik laki-laki di sampingnya. Mendengar ini, adik laki-laki di sampingnya menyeret manajer Zhou dan keluar. Pada saat ini, manajer Zhou merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan di seluruh tubuhnya, dan merasa seluruh tubuhnya layu dalam sekejap. Anda tahu, dia hanya seorang manajer, bukan pemilik hotel. Jika pemilik tahu bahwa dia telah menghapus hotel, dia akan habis sama sekali. Saat itu, meski dia bisa bertahan dari tangan Long Zaitian, dia pasti akan mengalami kesulitan di masa depan. Pekerjaan yang baik. Itulah cara yang harus dilakukan. Biarkan kamu membuatmu menjadi anjing gemuk yang memandang rendah orang, datang untuk membalasnya. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang bersemangat dan bersemangat. Tuan Long, lihat keluarga Si, apa yang harus kita lakukan? Scar bertanya lagi dengan senyum di wajahnya. Kamu bisa menghadapinya sesukamu. Mereka sudah membayar harga yang relatif. Lihat apakah mereka bisa menjadi manusia. Jika tidak bisa, kamu bisa mengajari mereka untuk menjadi manusia. Ini barang-barangmu, jangan minta pendapatku. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Semua orang sangat terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Bos kota barat sebenarnya meminta Long Zaitian untuk membuat keputusan dan mendengarkan perintah Long Zaitian saat melakukan sesuatu, bukankah ini terlalu mengagumkan? Energi macam apa yang dimiliki paman ini, membuat para bos di kota barat begitu patuh, sungguh menakjubkan. Oke, terima kasih Tuan Long atas petunjuk Anda, saya mengerti.
Jangan khawatir, saya pasti akan mengurus hal-hal ini, dan saya pasti tidak akan menimbulkan masalah bagi Tuan Long. Scar berkata dengan senyum di wajahnya. Kamu dan orang-orangmu bisa pergi, dan perjamuan kita hampir selesai. Long Zaitian berkata pada Dao Scar lagi. Oke, aku pergi sekarang. Jawab Dao Scar. Semuanya, makan dan minumlah dengan baik. Ada sesuatu yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi dulu. Scar meninggikan suaranya, dengan senyum di wajahnya, dan melengkungkan tangannya, terlihat sangat sopan. Setelah melakukan semua ini, Scar pergi bersama sekelompok adik laki-laki. Kakek, kamu benar-benar hebat, Bos Sikeng sangat sopan padamu. Lebih dari itu, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Dao Scar? Atasan di Dongcheng dan Beicheng memiliki hubungan dekat dengan menantu laki-lakiku. Anakku, aku yakin. Saya tidak tahu, paman saya masih orang sosial. Setelah Scar pergi, semua orang melangkah maju, penuh kekaguman. Itu hanya teman. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Sulit untuk menjelaskan hal-hal ini kepada mereka, jadi dia tidak menjelaskannya. Ini bukan teman. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa itu pasti bukan teman. Ini pasti hubungan antara bos dan adik laki-laki. Ya, jangan lihat sikap Dao Scar itu terhadap pamanku, cek. Semua orang tidak percaya penjelasan sederhana Long Zaitian, jadi Long Zaitian hanya bisa tersenyum kecut. Setelah sekian lama, topik diskusi akhirnya dihapus dari Long Zaitian, yang membuat Long Zaitian menghela nafas lega. Anggur enak dan makanan enak, semua orang bersenang-senang makan. Dan masih ada orang yang membayar tagihannya, dan pada dasarnya semua orang bebas makan, makanan ini enak. Bukan hanya karena ada yang membayar tagihannya, tapi juga karena apa yang terjadi hari ini sangat menggembirakan. Ini semacam mentalitas. Kurasa hampir sama, atau aku akan pulang. Gu Qinglian melihat waktu, duduk pada jam 6, sekarang sudah lewat jam 8, dia dan Long Zaitian datang ke sini lebih awal dan tinggal di sini selama hampir 3 atau 4 jam. Kalau begitu pulanglah. Long Zaitian menjawab dengan suara rendah. Semuanya, saya pergi dulu karena kesehatan saya. Jika ada yang harus Anda lakukan, Anda dapat meminta Menteri Xiao He untuk menanganinya, dan saya tidak akan menemani Anda dulu. Gu Qinglian berdiri dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Nona sedang hamil, jadi dia harus pulang lebih awal. Nona, pelan-pelan, hati-hati di jalan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak bermaksud mempermalukan Gu Qinglian, tetapi menanggapinya dengan harmonis. Gu Qinglian tersenyum dan juga meninggalkan auditorium, sementara Long Zaitian tidak menonjolkan diri dan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, hanya pergi bersama Gu Qinglian. Ketika Gu Qinglian pergi, dia tentu saja akan pergi juga, tetapi jika dia ingin pergi setelah menarik perhatian semua orang, itu mungkin akan sangat sulit baginya, jadi dia memilih untuk menyelinap pergi dengan sikap rendah hati. Mengikuti Gu Qinglian, Long Zaitian datang ke depan mobil. Gu Qinglian masuk ke mobil secara alami. Hah, kamu baik-baik saja. Gu Qinglian duduk di kursi pengemudi dan berbicara kepada Long Zaitian. Baik. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Kamu pasti sangat tidak nyaman setelah minum begitu banyak. Aku merasa sangat tidak nyaman setelah minum begitu banyak air, apalagi minum. Gu Qinglian membantu Long Zaitian mengencangkan sabuk pengamannya, lalu berkata. Melihat ini, Long Zaitian tidak bisa menahan tawa, dia tidak mabuk sama sekali, tetapi dia tidak menolak ketika Gu Qinglian ingin mengencangkan sabuk pengamannya. Setelah melakukan segalanya, Gu Qinglian menyalakan mobil. Aku akan membuatkanmu sup bebas alkohol saat aku sampai di rumah, atau sesuatu seperti air gula. Sekarang kamu bisa tidur sebentar. Gu Qinglian berkata lagi. Aku baik-baik saja, minuman ini bukan apa-apa bagiku. Long Zaitian tersenyum. Kamu sangat keras kepala, bagaimana kamu bisa baik-baik saja setelah minum begitu banyak? Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata ini, dia tidak ingin menjelaskan lagi. Rata-rata orang harus mabuk setelah minum begitu banyak, tetapi dia bukan orang biasa. Gu Qinglian sedang mengendarai mobil, Long Zaitian juga sedikit menutup matanya. Setelah sekitar 40 menit, Gu Qinglian akhirnya memarkir mobilnya di depan rumah. Pulanglah, keluar dari mobil, apakah kamu ingin aku membantumu? Setelah Gu Qinglian memarkir mobilnya, dia berbicara dengan Long Zaitian. Tidak, aku benar-benar tidak mabuk. Long Zaitian tersenyum lagi. Orang mabuk akan mengatakan bahwa mereka tidak mabuk.
Gu Qinglian melanjutkan, Long Zaitian mendengar bahwa itu hanyalah benang hitam. Setelah turun dari mobil, keduanya masuk ke dalam rumah. Yo, aku kembali, sudah lewat jam 9. Begitu dia memasuki pintu, kata Li Ping. Aku kembali, ibu. Gu Qinglian tersenyum dan berkata. Tes, Long Zaitian, baumu seperti alkohol, berapa banyak yang telah kamu minum? Begitu Long Zaitian masuk, Li Ping mencium bau alkohol di sekujur tubuhnya, jadi dia bertanya dengan jijik. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.